teman-teman. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Nur Auli Nabila. Saya Walida Pasyaduri. Saya Nade Prasetyo. Pada video ini kami akan membahas kasus kecurangan di PT Pertamina sebagai perusahaan BUMN strategis. Kasus ini penting untuk dipahami karena berdampak pada kepercayaan publik dan tata kelola perusahaan. Mari kita mulai dengan mengetahui terlebih dahulu nama perusahaan yang terlibat dalam kasus kecurangan dalam suatu perusahaan yang akan kita bahas. Nama perusahaan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu PT Pertamina Persero. Hingga Januari 2026, kasus kecurangan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM yang melibatkan jaringan PT Pertamina Persero melalui anak usahanya, yaitu PT Pertamina Patraniaga (PPN), menyeret beberapa entitas, korporasi swasta, dan petinggi perusahaan. Berikut ini adalah perusahaan dan pihak yang terlibat dalam skandal tersebut. Yang pertama, ada PT Orbit Terminal Merak atau OTM. Kemudian yang kedua ada PT Pertamina Patraniaga. Yang ketiga ada jaringan korporasi terkait Muhammad Reza Khalid. Pengoplosan diduga dilakukan melalui korporasi-korporasi di bawah kendalinya yang bertindak sebagai mitra atau pemasok bagi Pertamina. Baik, selanjutnya ada waktu terjadinya kecurangan. Jadi, kasus kecurangan ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu antara tahun 2018 hingga 2023, dan mulai terungkap secara luas pada tahun 2024 hingga awal 2025. Ini menunjukkan bahwa kasus ini telah berlangsung selama beberapa tahun sebelum akhirnya terdeteksi dan diungkapkan kepada publik. Dengan demikian, penting untuk mengetahui bahwa kecurangan ini dapat terjadi dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi, dan apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan otoritas untuk mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan. Kemudian selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya kecurangan. Faktor pertama yaitu lemahnya sistem pengawasan internal, ketidaksesuaian monitoring lapangan, sistem pengawasan digital seperti Integrated Terminal Automation System atau ITAS, dan digitalisasi SPBU gagal mendeteksi penyimpangan di titik distribusi karena adanya manipulasi data input. Faktor yang kedua, motif ekonomi dan keuntungan pribadi. Disparitas harga, selisih harga yang signifikan antara Pertalite BBM bersubsidi dan Pertamax menciptakan peluang keuntungan ilegal yang sangat besar bagi para pelaku. Kemudian faktor yang ketiga, keterlibatan oknum internal dan eksternal. Faktor internal yaitu melibatkan pejabat di level manajerial hingga operasional di PT Pertamina Patraniaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur aliran stok dan menyetujui laporan kualitas BBM. Kemudian faktor yang keempat yaitu kolusi dalam pengadaan dan kontrak pengapalan. Pengaturan pemenang tender terjadi praktik kong kali kong dalam menentukan perusahaan, pengapalan, dan penyewaan terminal penyimpanan. Kontrak seringkali diarahkan kepada perusahaan tertentu yang sudah memiliki kesepakatan di bawah tangan dengan oknum Pertamina. Kemudian faktor yang kelima, kurangnya transparansi dan sanksi tegas, ketertutupan data, proses blending minyak dan rantai pasokan dari pihak ketiga tidak dapat diakses secara transparan oleh publik maupun pengawas independen. Budaya impunitas di masa lalu, sanksi bagi oknum yang terlibat seringkali hanya bersifat administratif, pemindahan tugas, tanpa adanya proses hukum pidana yang menjerakkan. Hal ini membuat praktik kecurangan dianggap sebagai risiko kecil dengan hasil yang besar, sehingga terus berulang selama bertahun-tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Jenis kecurangan yang terjadi. Kecurangan dalam tata kelola impor dan distribusi. Pertamina melalui beberapa anak perusahaannya diduga melakukan manipulasi data dalam proses impor minyak mentah dan bahan bakar. Terus kecurangan dalam bentuk blending, pencampuran bahan bakar atau pencampuran bahan bakar. Beberapa laporan menyebut bahwa pencampuran tersebut dilakukan di gudang distribusi atau tepat sebelum bahan bakar dikirim ke SPBU. Setelah memahami bentuk kecurangan yang terjadi, selanjutnya kita akan membahas berbagai dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap banyak pihak.
Yang pertama, dampak terhadap negara. Akibat dari praktik kecurangan BBM ini, negara mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu mencapai sekitar 285,98 triliun rupiah. Kerugian ini berasal dari hilangnya pendapatan negara, subsidi yang tidak tepat sasaran, serta biaya tambahan untuk penegakan hukum dan pengawasan. Dana besar ini seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dampak terhadap konsumen. Konsumen atau masyarakat menjadi pihak yang sangat dirugikan karena kualitas BBM yang tidak sesuai standar. BBM oplosan dapat menyebabkan kerusakan mesin kendaraan, seperti knocking atau pembakaran prematur, penurunan performa mesin, peningkatan emisi gas buang, hingga penumpukan kerak di dalam mesin. Dalam jangka panjang, hal ini membuat konsumen harus mengeluarkan biaya perawatan dan perbaikan yang lebih besar. Yang ketiga, dampak terhadap masyarakat. Secara umum, kecurangan ini juga berdampak luas pada masyarakat, yaitu terjadinya kenaikan harga BBM, kelangkaan bahan bakar, serta meningkatnya harga kebutuhan pokok. Kelompok masyarakat rentan seperti nelayan, petani, dan sopir adalah pihak yang paling merasakan dampaknya karena aktivitas mereka sangat bergantung pada BBM. Yang keempat, dampak terhadap pemerintah. Bagi pemerintah, kecurangan ini menimbulkan beban tambahan berupa biaya audit, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, pemerintah juga menghadapi tekanan publik akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMN, khususnya Pertamina, sebagai penyedia energi nasional. Yang kelima, dampak terhadap pegawai jujur di Pertamina. Tidak hanya itu, pegawai Pertamina yang bekerja secara jujur juga ikut terdampak. Mereka harus menanggung beban moral dan citra negatif, serta reputasi buruk perusahaan akibat ulah segelintir oknum yang melakukan kecurangan. Jadi kesimpulannya, kasus kecurangan di PT Pertamina Persero membuktikan bahwa tata kelola perusahaan negara masih memiliki banyak kelemahan. Lemahnya pengawasan, rendahnya integritas individu, dan kuatnya budaya nepotisme menjadi akar utama masalah. Kecurangan yang terjadi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan citra BUMN. Jika ditindak tegas dan dibenahi serius, kasus ini bisa menjadi titik balik perbaikan tata kelola energi nasional yang seharusnya melayani kepentingan rakyat.